bersaing. Untuk itu challenge-nya adalah kalian harus merosting sesama komika dan juga merosting Raffi Ahmad. Wow, sangat susah ya. Jadi komika dulu sama komika baru merosting Raffi Ahmad. Jelas permainannya? Coba kita mau dengar dari Dewan Juri apa yang... Ya yang paling penting kan ada subjek utama mereka mencari fakta atau mengeluarkan opini mengenai Raffi Ahmad dan tetap lucu. Juga mentingan untuk dua lawannya, itu tugas yang berat. Gimana caranya bridging dari materi soal Raffi Ahmad terus tiba-tiba nyambung ke materi tentang lawannya. Itu dibutuhkan ya kemampuan lebih tinggi lagi lah dibandingkan babak-babak sebelumnya. Baik, langsung aja kita mulai dengan bintang tamu yang pertama, Raffi Ahmad. Ya. Roasting battle Dimulai. Indra Jegel. Indra Jegel ini adalah orang yang punya fobia sama yang panjang dan berlendir. Panjang dan berlendir, kayak ular, kayak cacing, kayak belut, rantai, nah itu. Pokoknya panjang berlendir. Dia tuh fobia kayak gitu. Gini loh, Gel, masa lo bisa fobia cuman kayak gitu? Dan dia nih, fobia nih gara-gara katanya waktu kecil, lagi lomba nangkep belut, yang ketangkep malah ular. Itu kan membuktikan fobianya dia tuh bukan alam yang bentuk, tapi dia sendiri yang matanya kicer. Gak bisa bedain. Gini, dia ini cuman gara-gara kayak gitu, bisa demam sampai 3 hari. Lo demam apa pesantren kilat? 3 hari. Iya lagi. Dia kan takut sama yang berlendir, sama yang panjang gitu tuh. Kayak macamnya tadi, ular, belut, cacing. Apis cok berani, apis cok. Apis cok kan panjang berlendir tuh. Anis doang. Berani, apis cok berani. Abis Indra Jegel ada ini nih, bapaknya Jegel apa nih? Rantai nih. Rantai ini juga nyeremin orangnya. Rantai ini gak pernah takut sama apapun. Sama apapun. Sama setan juga gak takut. Tapi setan kesel sama dia. Jadi dia ini dulu waktu di salah satu hotel di Bali kalau gak salah. Itu pernah lagi diem gitu di hotel. Dilompatin sama setan kepalanya. Terus palanya dikeplak. Dikira palanya gendang soneta kali. Dikeplak kayak gitu. Itu kan membuktikan kalau dia ini emang musuhnya gak cuma manusia. Setan juga sebel sama dia. Dia nih kalau ikutan uji nyali, setan gak nakut-nakutin. Malah pada ngomong di belakang, Bang, kalau gendangnya di sini, Bang Oma gak jadi manggung, Bang. 1, udah 2, sama terakhir nih. Diem mulu nih, sumber duit lambe turah. Diem mulu nih, sumber duit lambe turah. Itulah rame gara-gara. Baru satu kalimat. Oke. Raffi Ahmad. Tapi sebenarnya gini, Raffi Ahmad itu adalah sosok artis yang berjuang di dunia industri TV di Indonesia. Dia udah jadi artis dari tahun 2000-an dan dia ini udah jadi artis yang terkenal bahkan kaya. Jadi artis udah hebat banget, tapi sehebat-hebatnya orang, dia ini punya satu kelemahan. Dia ini takut sama yang namanya rambutan. Sama rambutan beneran takut dia tuh udah. Orang mah takut tuh sama setan, sama hewan buas, sama dia nih. Jelas gitu tuh, takut tuh yang jelas. Ini takut sama rambutan doang. Ini kan menguntungkan kalau ada maling yang mau ke rumahnya Raffi. Jadi kalau misalkan maling mau ke rumah Raffi gitu, ketahuan sama satpam. Kamu maling, ngapain ke rumahnya Raffi malam-malam? Mau ngejenguk Pak. Cuman bawa rambutan doang. Oke, terima kasih. Dia, tapi lu salah. Dia udah gak takut rambutan. Terus? Takut bini. Berat. Giliran gue. Gaby ini merasa terkenal. Waduh. Followernya 5.000. 5.000, gocengan. Tapi apa? Dia sosok bikin fans club, namanya Gaby Duan. Isinya cuma 100. Kalau dia nge-tweet, yang retweet cuma 6. Ya ilah, banyakan bully hidungnya Raffi Ahmad. Jangan-jangan follower lu yang retweet bully hidungnya Raffi Ahmad. Kasihan amat gitu. Jangan sosok inilah bikin Gaby Duan gitu. Kenapa dia bikin Gaby Duan? Karena si Gaby ini teman-teman, itu suka kalau stand up, suka goyang-goyang kayak gini nih. Dia terkenal dengan goyang yang gemula gitu. Dia pernah nih goyang-goyang kayak gini nih, gak sadar sampai daur bakso ini. Saran gue Gaby ya, lu gak cocok jadi juara di Duel Super. Karena dia dari Serang. Serang terkenal kenapa? Organ tunggal. Dia penggemar dangdut, kan bahaya. Duitnya buat apa? Buat organ pasti. 75 juta, habis buat apa? Saweran doang.
Ada penyanyi dangdut kan, disawer tuh cepek. Disawer lagi gocap, dikasih nggak puas, dikasih laptop. Dikasih meja belajar, penyanyinya aduh berat mas. Indra Jegel ini tanya teman-teman, informasi dari teman-teman komikanya. Di karantina waktu ikut kompetisi stand up, itu ketombenya banyak banget. Ini aja dia pakai jas hitam maksain nih. Kalau Raffi Ahmad syuting enak, cut, touch up, Raffi Ahmad. Indra Jegel, cut, di vakum. Pi yang hilang bukan ketombenya, karirnya. Buktinya apa? Dia juara kompetisi stand up yang harusnya di season selanjutnya dia jadi host. Buktinya gak dipakai. Kasihan banget. Malah make orang lain. Artinya apa? Buat TV sebelah, lu dieksploitasi. Lu itu kayak hordeng warteg. Ada sih, tapi gak penting. Abang Raffi Ahmad, idola saya. Siapa yang gak kenal Raffi Ahmad? Siapa yang gak kenal? Ya banyak lah. Balotelli gak kenal dia. Bener. Iya bener kan? Bener. Batistuta, Raffi Ahmad, Huno. Siapa yang gak kenal? Bener ya. Huno. Tapi Raffi ini keren ya. Karena apa Bang Raffi ini keren? Karena apa? Satu-satunya artis di Indonesia yang nikahnya live. Gokil. Live. Ngapain di live? Kan kalau sepak bola kan enak di live. Nikahan di live coba. Salam-salaman doang. Ya gue pikir, gue liatin kan nikahnya. Ya gila gini doang. Tamunya salam-salaman. Aduh, kecuali. Tamunya datang naik kuda. Itu baru keren. Mama rebutan rendang. Gak dapat rendang, diving. Ngapain sih nikahan live coba? Nggak enak banget gitu. Tapi Bang Raffi, gue salut sama lu, gue pengen belajar sama lu Bang. Lu adalah artis pendongkrak rating. Acara apapun kalau ada Raffi, naik ratingnya. Bahkan kalau jadi pembawa acara berita pun, pembawa acara berita, Bang Raffi nih, itu pasti ratingnya naik. Lagi bawa acara berita kan, sedang terjadi kebakaran teman-teman. Sedang terjadi kebakaran, padahal di belakang tuh orang kebakaran semua tuh. Ibu-ibu ngumpul, Raffi panas, kasihan Mbak Raffi. Nggak dipedulin karena peduli sama Raffi coba. Dan satu lagi teman-teman, tahu nggak apa? Raffi ini adalah artis paling kaya di Indonesia. Dimas Kanjeng nggak ada apa-apanya. Cemen. Apa Dimas Kanjeng? Gini-gini doang. Yang keluar apa? Duit. Raffi, gini-gini, yang keluar Dimas Kanjeng. Makanya lagu rumahnya banyak Dimas Kanjeng. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si Avatar. Makasih yang udah hadir, tepuk tangan untuk ayah Avatar. Yalah, kirain gue opi kumis. Itu kan ada tepungnya Bang, ini nggak ada. Ini kan nggak ada, ini kan nggak ada tepung. Iya. Gebi Ramadan ya. Di pertandingan sebelumnya kata ngesoal, Gebi tuh kalau stand up kayak ibu-ibu ngomel. Bener ya? Dan setelah kuselidiki, ternyata memang bener. Gebi ini di kampus temannya cewek semua. Dan di SMA temannya juga cewek semua, tau ya? Yang satu geng cewek rame, biasa ada satu cowok nyempil tuh ikut aja tuh. Nah itu Gebi tuh. Iya. Marah. Itu gue. Lu mau roasting siapa? Gebi. Kalau jadi ngomongin gue. Enggak lah Kak. Kan Mami Gun yang ku bilang satu orang. Kalau dua orang baru Mami Gun. Ya, satu orang. Iya, Gebi tuh gabungannya cewek-cewek semua. Yang cewek-cewek kece gitu. Yang kalau misalnya mereka kantin, ikut kantin, Gebi ikut gitu. Yang kalau cewek-cewek pakai bulu mata, Gebi ikut pakai bulu mata. Yang kalau misalnya cewek-cewek kamar mandi rame-rame, Gebi ikut ngintip. Gebi nih yang kalau misalnya satu geng tuh lagi berantem. Mau ngelabrak cewek-cewek lain, tapi Gebi paling depan. Ngelabrak meja. Cabe. Lu jangan berani-beraninya gangguin geng kita. Lu tahu nggak geng kita geng siapa? Guys, kasih tahu.
Kita ini geng U. Oh ya, lu jangan macam-macam sama gue. Lu jangan sok iya deh lu. Gua tampol lu ye. Bos, gak gitu. Gak gitu. Bos, ada yang salah nih, Bos. Ada yang salah nih, Bos. Ini ada yang salah. Ada yang salah nih, Bos. Kenapa dia Ada yang jatuh? salah. Nih, lu lagi nih kalau jatuh-jatuh gini kenapa selalu lu ya? Iya. Coba ini, coba dulu. Tos basket. Tos basket dulu, oke. Ini abis skor nih. Abis poin. Kok bisa lu yang jatuh? Kenapa lu jatuh? Lu jatuh kenapa di boykot? Oh. Ari Rante nih teman-teman. Dulu dia katanya mantan preman apa ekornya aneh. Kalau gerak, apa coba? Serahkan duitmu. Apa coba? Naik kuda. Ya, dan katanya sekarang Ranti tuh menjadi stand up comedian, katanya pengen membalas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya sebelum-sebelumnya. Dulu Ranti ini pernah jadi debt collector. Pernah narik motor ibu-ibu lagi belanja katanya pernah. Ini tuh ya, gue kasih tahu ya. Kok di sini mau membuat bahagia orang? Tapi satu hal, kok nggak bisa menyembuhkan hati-hati orang yang udah kau sakiti? Kalau kau nonton stand up, kalau yang nonton ibu-ibu yang motornya kau tarik, mereka bakal sedih teh. Nonton di rumah ambil motong gitu, tangannya kepotong sampai aneh. Ranti, nggak lucu. Makanya kau jangan ada di panggung ini. Mending kau keluar kantor polisi nyerahkan diri. Teman-teman ya, aku minta tolong nih. Yang bilang, yang setuju kalau Raffi Ahmad ganteng boleh minta tepuk tangan? Alhamdulillah. Oke. Yang setuju kalau Raffi Ahmad kaya tepuk tangan? Alhamdulillah. Raffi Ahmad pernah jadi penyanyi. Yang setuju suara Raffi Ahmad bagus tepuk tangan? Gak usah. Makasih udah tahu diri udah. Raffi Ahmad pernah gabung sama BBB. Tahu suaranya kalau nyanyi kayak orang pilek. Dan yang terbaik selamanya bersama akan kubagikan sebenarnya sebelini sana bisa no. Suaranya kayak orang pilek. BBB bubar ya karena mereka membuarkan diri karena malu ngeluarin Raffi. Iya. Ternyata gue tahu, oh ini hater-hater yang di Instagram. Apa yang mau? Oh itu. Itu. Tantenya Batman. Tantenya Batman. Lo casing gede. Iya namanya juga gue lagi di pojokan. Iya. Ya gue manggilnya juga sopan. Balas dong Pi, lo Oke. mau digituin sama orang Pi. Hey, Geboy. Oh, Geboy. Aduh. Rapin pinggirnya aja bang. Gue pernah tahu dan gue dikasih tahu sama temen lo di belakang. Oke. Kalau Gaby ini pernah diputusin via WhatsApp sama ceweknya. Belum sempet dia ngomong apa-apa. WhatsAppnya si Gaby udah di-blok. Untung aja lu gak ngomong langsung ya. Untung lu via WhatsAppnya di-blok. Kalau lu ngomong langsung, semua akses Gaby kalau mau balikan di-blok sama ceweknya. Contoh nih, kalau dia ngomong langsung ya. Gaby mau ke rumah ceweknya. Wah karena ceweknya udah gak mau, pindah rumah. Langsung ya pak? Langsung. Giliran nih si Gaby udah ketemu sama rumah tuh cewek. Widih, ceweknya bilang lagi ke kondangan. Wah, udah saking gak mau ketemunya. Giliran ceweknya udah ketemu sama si Gaby. Wah, ceweknya udah operasi plastik. Gua mau kalau dah. Aku. Indra Bruggman. Jegel. Waduh ganteng amat. Jegel dong. Ini Indra Jegel ini yang petantang-petantang tapi dia paling takut sama pacarnya. Dia pernah bikin video. Mohon maaf nih, lu bikin video. Kepalanya si Indra diginiin sama ceweknya. Ditoyor gitu, ditoyor. Dia diem aja. Dia takut ditoyor. Diem aja. Kenapa? Mungkin itu cewek sambil getok dia sambil noyor dia ngomong gini. Dalam hatinya nih. Lo makan nih. Berani macarin kagak berani nikahin lo. Udah gantian yang terakhir berarti. Bocah tua nakal.
Ini dia. Ari Rante. Campangnya jadi kulit. Ari Rante, lu dulu preman ya? Ya bang. Pernah ketangkep polisi? Gak pernah. Aduh, gua aja pernah. Berarti lu belum preman. Lu belum preman. Dulu Ari Rante ini dulu preman. Tapi biarpun dia preman, dia itu gak kuat pedes. Preman gak kuat pedes. Lu preman atau anak TK sih? Gue curiga nih. Dia kalau berat, kalahnya ini bukan ditonjok sama temen-temennya atau musuh-musuhnya. Tapi sebagai preman, dia cuman kalah kalau disiram sama kuah seblak. Oke, tepuk tangan buat Gaby, Ari Rante, dan Indra Jegel. luar biasa. Luar biasa. Dewan juri silakan. Indri. Oke, makasih ya Arafi ya udah mau jadi objek buat roasting. Tepuk tangan lu buat Arafi. Thank you. Kalau menurut gua antara Gaby dan Rante itu punchline-nya pada saat ke Raffi tuh tipis-tipis gitu. Entah nggak tahu karena kalian nggak berani, entah nggak tahu karena kalian takut sama Raffi, entah kalian bingung mau memberikan punchline yang mana, tapi kedengarannya tuh kayak punchline-nya tipis gitu. Tapi kalau misalnya Gaby tetap di diri Gaby sendiri. Gaby punya ciri khas sendiri dari pose-nya, terus habis juga dari cara ngerostingnya. Kalau Rante intonasi yang naik turunnya enak didengar. Dan Jegel itu berarti bener dengerin nasihatnya Kang Soleh yang dijelasin secara detail materinya. Kalau misalnya Raffi suaranya nggak bagus, Raffi suaranya kayak orang pilek, terus habis itu lu ngejelasin kayak gimana gitu suaranya Raffi kayak waktu nyanyi. Berarti itu salah satu poin dari Kang Soleh yang lu dengerin. Intinya di partai ini kalian lucu banget, kalian seru. Terima kasih. Ya saya menilai dari satu-satu ya, benar tadi. Kalau dari Gaby ini aku lihat di antara ketiga malah dia punya punchline yang paling meledak tadi. Terutama tadi yang sumber duit lambe turah. Wah. Itu aku mau ketawa tapi produser. Nggak berani. Gak apa-apa. Iya. Nggak berani ketawa. Jadi sepanjang nonton harus tegang gini gara-gara nanti takut kesorot. Tapi itu yang paling di antara semua tadi aku lihat reaksinya tuh sampai teriak, ada yang kegirangan semua nih, mungkin yang komen-komen di lambe turah semua nih ya. Luar biasa. Tapi hanya satu kelemahannya Gaby tadi di belakangnya endingnya malah miss. Agak nggak kena tadi, itu aja kekurangannya. Terus kalau Rante tadi ada beberapa double punch di stand up-nya. Yang masalah laptop diselipin, terus yang masalah apa lagi? Babe kalau masalah diselipin cepet ya. Dia Aku detail. mikir aja nyelipinnya gimana itu laptop diselipin apa nggak panas gitu. Banyak materi-materinya Rante tadi yang sangat absurd tapi masuk kayak mau nyedot ketombe di vakum. Terus Raffi Ahmad banyak nggak dikenal. Aku pikir wah masa sih nge-review Raffi Ahmad masa banyak yang nggak kenal. Ternyata pemain bola yang nggak kenal itu bener-bener box. Iya. Ini lu bilang lu tuh gak terkenal. Bukan, makanya masa sih Raffi Ahmad gak terkenal, dia kan terkenal. Dan Rante kayaknya mendengari nasihat Kang Soleh yang kalau misalnya nge-riffing jangan terlalu terlihat emosi. Selama ini kan Rante ini kalau nge-riffing emosinya kadang-kadang kayak mau berantem kan. Tapi kalau ini tenang dan lihat oke lah. Udah gitu kalau Jegel ini tadi sempat nge-riffing penonton juga, nge-riffing Van Gunawan, udah gitu di balis riffing lagi, hecklingnya juga bisa. Dan kelebihannya Indra Jegel dari diantara dua komik ini, dia menggunakan jurus impersonate yang jarang digunakan. Tadi semuanya di impersonate, Gaby di impersonate caranya yang gitu-gitu. Terus Rante juga gaya jalannya, Raffi Ahmad juga gaya nyanyinya, semuanya di impersonate. Dan itu poin yang sangat oke menurut aku. Dan untuk partai yang kali ini semuanya amburadul. Terima kasih Bang. Oke, Kang Soleh silakan. Kalau menurut saya Gaby justru cuma bagus di komentar yang sumber duit lambe turah. Itu entah dipersiapkan, entah itu spontan. Saya curiga itu spontan karena Disiapin. Tapi susulannya jadi tidak terasa terlalu lucu ketika
Raffi Ahmad malah kok nggak selucu tadi Sumber Duit Lambetura ya. Entah mungkin karena itu sangat lucu banget, jadi yang berikutnya tidak bisa menanding yang pertama, entah memang yang roasting yang keduanya tidak terlalu dipersiapkan dengan bagus. Kalau Rantai, nah ini Rantai itu memang pintar memasukkan, yang memang gaya dia kan absurd, tapi bisa memasukkan keabsurdannya Rantai ke materi-materi yang bisa ngeros Raffi Ahmad. Terus yang saya suka, dia itu memasukkan tokoh-tokoh yang familiar dengan semua orang ke tempat yang tidak diduga. Ketika membandingkan Raffi Ahmad tidak terkenal, saya pikirkan bakal ke penyanyi atau apa, ternyata ke pemain bola. Yang itu dua bidang yang berbeda, dan menurut saya di situ karena Rantai menyebut tokoh-tokoh yang familiar tapi dengan dunia yang tidak kita perkirakan gitu. Terus sampai ada yang paling tidak terkira sih, tiba-tiba ada Dimas Kanjeng keluar. Itu menurut saya dengan menyebut Dimas Kanjeng itu sebuah punchline yang kuat, karena kita tahu siapa Dimas Kanjeng, kita ingin menertawakan dia, dan Rantai memasukkan unsur lucu Dimas Kanjeng ke materi roastingnya Raffi Ahmad. Menurut saya itu salah satu kejeniusan Rantai. Terus kalau Jegel ini yang paling jago mengeksplorasi data dengan Jegel tuh bisa sampai ke sedetil-detilnya bagaimana. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau mau bilang seseorang nyanyinya bagus, kasih tahu sama kita sebagus apa nyanyinya, atau kalau mau ngasih tahu bahwa penyanyi ini jelek, kasih tahu sejelek apa dia bernyanyi. Dan Jegel melakukan itu dengan baik. Dia menertawakan cara bernyanyi Raffi Ahmad, tapi dengan cara yang tidak kejam, cuma kita jadi ingin tertawa melihat Jegel. Dan menurut saya analoginya sangat bagus, seperti orang pilek. Itu jadi kayak tingkatan terendah dalam kualitas bernyanyi ya. Baik, terima kasih. Promotor silakan. Gimana, puas nggak? Ya, kalau menurut kami sih ramuan kami berhasil nih. Gaby dengan keluasannya, Rantai dengan keabsurditasannya, dan act out-nya yang absurd banget juga, dan Jegel tuh delivery-nya mantep banget. Dan mereka sama bagus, sama-sama miss. Sayangnya